Sesuai judul di sini saya akan menjelaskan tingkat pedang dan klasifikasi di setiap tingkatannya serta fakta bahwa Enma bukanlah pedang yang sangat kuat. Pertama kita mulai dari tingkatan pedang di dalam dunia One Piece. Pada episode 49 kita sedikit diberitahu tingkatan pedang yakni Saijo Owasamono, Ryo Owasamono, dan terakhir Wasamono. Sering berjalannya cerita dan sekarang kita sudah sampai di Aqua no Kuni ya. Nama pedang yang masuk dalam tiap tingkatan ini kian bertambah dan beberapa orang masih keliru dalam memahami tingkatan dan klasifikasi pedang. Setiap pedang atau senjata yang diciptakan sudah ditetapkan tingkatannya. Ini tidak bisa berubah meski bertambah kuat sekalipun. Dimulai dari tingkat pertama yakni pedang kelas tertinggi atau Saijo Owasamono. Hanya ada 12 pedang saja yang termasuk ke dalamnya. Dan ini merupakan 12 pedang atau senjata dengan kualitas terbaik yang ada di dunia One Piece. Jumlahnya ini akan tetap dan tidak akan bertambah. Beberapa pedang yang sudah terkonfirmasi masuk dalam tingkatan ini ialah Yoru yang dipegang oleh Dracul Mihawk. Terus ada Sodekitetsu yang kabarnya dipegang oleh salah satu Gorosei. Murakumo Kiri ini digunakan oleh Edward Newgate sampai dengan akhir kematiannya. Di tingkatan berikutnya adalah pedang dengan kualitas tinggi atau Owasamono. Ada 21 pedang di dunia yang masuk ke tingkat ini. Kualitas mereka satu tingkat di bawah kelas tertinggi atau Saijo Owasamono dan tidak akan naik tinggi lagi meski jadi lebih kuat sekalipun. Yang termasuk ke dalamnya ialah Nidai Kitetsu yang dimiliki oleh Tenguyama Hitetsu. Terus ada Wado Ichimonji, pedang Kuina yang sekarang diwariskan kepada Zoro. Terus ada Enma, pedang baru Zoro hasil barter sama Enma. Ini dibuat oleh empu yang sama dengan Wado Ichimonji, yakni Shimotsuki Kozaburo. Terusnya ada Shisui, pedang yang didapat Zoro setelah berhasil mengalahkan zombie Ryuma dan menemani Zoro sampai akhir Aqua no ini. Ya, setelah akhirnya dikembalikan ke negeri Wano ya. Yang terakhir yang sudah diketahui masuk ke kelas ini adalah Ameno Habagiri, warisan Oden untuk Momonosuke. Ya, sekarang masih dipegang oleh Hitetsu, dititipin ya. Oke, masuk tingkat selanjutnya, pedang kelas terampil atau Ryo Owasamono. Ada 50 pedang termasuk dalam tingkatan ini. Kualitas mereka di bawah Owasamono, tetapi lebih baik daripada pedang ternama biasa. Yang termasuk di tingkat ini adalah Kasu yang sekarang dipegang oleh Kuina. Yabashiri, pedang suruh giveaway dari Ippomatsu ya. Ya, walaupun sekarang sudah hancur. Terusnya adalah Yamauroshi. Ini hasil lotingan Kuina lagi. Oke, terakhir tingkat paling bawah untuk pedang ternama yakni tingkat Wasamono. Ini adalah pedang tajam terkenal yang masuk ke dalam jajaran Wasamono. Namun kualitasnya di bawah 50 Ryo Owasamono tadi. Atau sekarang jumlahnya 49 ya setelah si Yabashiri itu udah hancur. Oke, yang masuk ke dalam tingkat ini adalah Shigure milik Tashiki. Terus Shindai Kitetsu milik Roronosuke. Keduanya ini masuk dalam jajaran Wasamono. Tetapi tidak dikonfirmasi masuk dalam ketiga kelas di atasnya tadi ya. Oke, sekarang kamu sudah tahu ya berarti tingkat pedang di anime One Piece. Sekarang kita bahas klasifikasinya. Secara umum senjata termasuk pedang dalam dunia One Piece ini digolongkan dalam 3 klasifikasi. Yang pertama adalah Maito. Secara harfiah berarti bilah terkenal, sebuah pedang yang telah mendapatkan ketenarannya sendiri sehingga orang akan langsung mengenalinya setelah melihatnya. Terus kedua adalah Kokuto. Secara harfiah berarti bilah hitam. Pedang yang memiliki bilah berwarna hitam. Diketahui pedang yang terus dialiri haki oleh penggunanya lama-kelamaan akan berubah menjadi Kokuto. Contoh pedang ini adalah Yoru dan juga Shisui. Oke, klasifikasi terakhir adalah Yoto. Secara harfiah berarti terkutuk atau bilah mistik. Pedang yang membawa kutukan dan membawa kemalangan bagi pemiliknya. Dapat dikalahkan jika keberuntungan pengguna lebih unggul. Ketiga kreasi Kitetsu adalah contoh pedang yang masuk dalam kategori ini. BTW Kikoku milik Trafalgar Law juga termasuk dalam Yoto ya. Nah, semua tingkatan dari Wasamono tadi termasuk dalam kategori Meito ya. Tetapi ada juga yang merangkap kategori seperti pedang Kitetsu yang selain Meito atau pedang terkenal, ia juga termasuk dalam kategori Yoto atau pedang terkutuk. Selain itu ada juga Yoru dan Shisui yang selain Meito, keduanya masuk klasifikasi Kokuto setelah diperkuat oleh penggunanya. Nah, kasus Enma pun juga sama ya. Tingkat pedangnya tidak akan berubah yakni Owasamono, tapi bentuknya bisa berubah dan merangkap kategori sebagai Kakuto atau pedang hitam. Tentu ini kuat ya, tetapi kalau dilihat dari kualitas pedangnya
12 Saijo Uwasamono tidak akan terkalahkan. Oke, sekarang masuk ke opini saya pribadi ya. Tingkat kekuatan Enma ini setara dengan Wado Ichimonji lah. Keduanya di kelas yang sama dan dibuat oleh orang yang sama pula. Yang membuat Enma kelihatan OP itu karena kemampuannya dalam menyerap dan mengeluarkan haki pengguna. Pada dasarnya ini dibuat seperti untuk menarik potensi penuh Zoro ya, dan ngebuff Zoro agar bisa memberi perlawanan saat melawan Yonko. Jadi bukan pedangnya yang OP tetapi penggunanya. Karena sejatinya si Zoro ini emang kuat, makanya perlu Enma agar kelihatan potensi penuh dia. Sedangkan perkataan Tainguyatsu Hitetsu yang bilang bahwa Enma bakal naik tingkat kalau bisa dibuat jadi Kokuto, itu tidak benar. Atau kalian yang salah memaknainya. Yang saya tangkap di sini lebih ke jadi lebih kuat sebagaimana Shisui. Ya, kekuatan Enma kalau benar-benar bisa dibuat Kokuto akan sejajar dengan Shisui. Hanya saja di tangan Zoro pasti akan lebih kuat dibanding dia pegang Shisui dulu, karena Shisui sendiri sudah jadi Kokuto di tangan Ryuma. Biar lebih gampangnya dia udah nggak perawan lah. Sedangkan Wado Ichimonji dan Enma itu masih perawan. Potensi penuhnya bisa Zoro tarik, apalagi dia udah lama memegang Wado Ichimonji, yang berarti Enma memang lebih cocok di Zoro dan buat upgrade kekuatan Zoro nanti ke depannya. Ngomong-ngomong soal Zoro, pedang dia Sendai Kitetsu tingkatannya masih jauh ketinggalan daripada dua pedang Zoro yang lain. Bisa saja dia akan dapat pedang baru lagi nanti dan akan bikin Zoro lebih kuat sebelum rematch sama gurunya yakni Mihawk. Oke, satu lagi. Kalau teman kalian ngira jadi Kokuto sama dengan naik tingkat, coba tanyain deh. Yoru itu Saijo Uwasamono kan? Pedang di tingkat tertinggi. Dan di Mihawk itu udah jadi Kokuto sekarang. Nah, kalau jadi Kokuto sama dengan naik tingkat, apa yang lebih tinggi dari 12 Saijo Uwasamono? Oke, jadi begitu saja. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Saya Zen. Horewa mau dah.